selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan antara tengkorak terbang melawan dewa racun menyisakan racun yang bersemayam di tubuh tengkorak terbang. Bagaimana nasib tengkorak terbang selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tengkorak terbang, kuingatkan sekali lagi, jangan nekat mau menangkapku sebagai tawanan. Kau telah termakan oleh racun dari telapak kakiku tadi. Racun itu telah meresap masuk ke dalam otakmu dan sebentar lagi akan membuatmu tak mampu mengangkat kepala. Tengkorak terbang tidak menjawab. Dia tarik napasnya dalam-dalam. Terasa sakit dadanya untuk bernapas. Berat sekali tarikan napas itu, hingga ia terpaksa busungkan dada. Kemudian, ia mencoba berdiri dengan limbung. Percayalah dengan kata-kataku, tengkorak terbang. Racun akibat pukulanku itu telah bekerja menyempitkan jantungmu, juga mengecilkan paru-parumu. Sedangkan racun rengas tulang telah mulai menggerogoti tulang belulangmu yang sebentar lagi akan membuatmu keropos. Hanya aku yang bisa menawarkan racun-racun itu, Cakradanu. Kau memang jahanam. Kedua tangan tengkorak terbang terangkat naik sampai di atas kepala. Bentuk telapak tangannya meregang kaku dan melengkung ke bawah. Kedua telapak tangan itu mulai berasap tipis bagai terbakar dari dalam. Melihat hal itu, dewa racun cepat rentangkan kedua tangannya ke samping, kanan kiri dengan lurus, kedua kakinya merapat. Telapak tangan dewa racun pun mengeluarkan asap kekuning-kuningan. Lalu, kedua kakinya yang rapat itu ditekuk ke depan bagian lututnya. Kedua tangan bergerak terlipat sikunya hingga kedua telapak tangan yang menghadap ke depan mendekati bagian dadanya. Kalau kau lepaskan pukulan karang iblis, aku juga akan melepaskan pukulan halilintarku, ancam dewa racun. Baik, kita adu pukulan dengan pukulanku. Siapa yang unggul? Salah satu dari kita pasti mati, atau keduanya. Aku tak keberatan, balas dewa racun, siap sentakan kedua telapak tangan yang sudah berasap kuning itu. Tetapi, tiba-tiba seorang prajurit bersenjatakan tombak berlari dan melompat ke pertengahan jarak antara dewa racun dengan tengkorak terbang. Tahan, tahan, serunya dengan panik. Minggir kau, Pragulo, teriak tengkorak terbang. Tahan tengkorak terbang, kau harus segera ke istana. Ratu memanggilmu. Ada bahaya besar di istana, seru Pragulo. Sesaat terpikir dalam otak tengkorak terbang jabatannya sebagai panglima baru. Segera kedua tangan yang siap melancarkan pukulan karang iblis itu diturunkan. Tengkorak terbang pejamkan mata sejenak, lalu meredam ilmu yang sudah hampir terlepaskan tadi. Dan di sisi lain, dewa racun pun meredamkan ilmu mautnya yang bernama halilintar racun bumi itu. Tengkorak terbang masih menyimpan dongkol dengan kemunculan Pragulo. Lalu ia membentak. Apa yang terjadi di sana? Lihatlah sendiri, sangat mengerikan, jawab Pragulo. Aku harus cepat kembali, tengkorak terbang. Setelah berkata begitu, Pragulo pun segera berlari kembali ke istana. Sementara itu, tengkorak terbang palingkan pandang ke arah dewa racun dan berseru. Setelah aku selesaikan urusanku di istana, kita lanjutkan pertarungan ini.
Ku siap menunggumu kapan saja, tengkorak terbang. Tengkorak terbang pun cepat-cepat sentakan kakinya dan melesat bagaikan terbang. Namun dalam jarak antara 10 langkah ia jatuh ke tanah dan terkulai lemas. Ia berusaha ingin bangkit tapi jatuh lagi. Ia kerahkan tenaganya untuk berdiri, baru mendapat separuh bagian sudah jatuh lagi. Dewa Racun segera melesat mendekatinya. Ia berdiri di depan tengkorak terbang dan memandanginya dengan senyum sinis, senyum kemenangan. Tengkorak terbang memandang dengan geram karena ia tahu kelumpuhannya itu akibat racun yang berhasil dipukulkan ke tubuhnya oleh Dewa Racun. Apa yang kukatakan tadi bukan suatu gertakan semata, tengkorak terbang, kata Dewa Racun. Kau akan lumpuh dan mati dalam keadaan jantungmu menjadi sebesar biji salak. Dewa Racun, tengkorak terbang mengerang dalam geram kemarahan yang mampu berbuat banyak. Bahkan untuk mengangkat tangannya pun mulai terasa sakit di seluruh tulangnya. Buka mulutmu, kata Dewa Racun memerintahkan hal itu. Tengkorak terbang tak mau buka mulut. Ia bahkan menggeltukkan giginya menahan luapan amarah. Buka mulutmu dan kuberikan obat penawarnya, bentak Dewa Racun. Tetapi tengkorak terbang masih menatap dengan mata buas dan menggeltukkan gigi menahan rasa sakit di sekujur tulangnya. Kau akan mati jika kau mau menelan obat penawarku ini. Istana Cambuk Biru dilanda bencana. Di sana sini darah membanjir, memercik pada dinding dan mayat tergeletak tak berbentuk lagi wajahnya. Mayat para prajurit pada umumnya pecah di bagian kepalanya seperti mendapat hantaman benda keras yang cukup besar. Bahkan para penjaga di serambi istana yang berjumlah 5 orang itu tergeletak semuanya bermandi darah tanpa nyawa lagi. Lantai marmer hitam digenangi darah mereka. Dinding bermarmer abu-abu pun terkena pecikan darah mereka. Dewa Racun melihat keadaan itu dari atas sebuah pohon, tak begitu jauh jaraknya dari benteng istana. Ia terperangah dan lama tak bisa mengedipkan mata menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Hampir satu persatu dari mayat yang ada di depan istana dipandangi pakaiannya. Tak satu pun yang berpakaian mirip Suto atau Singobodong. Dewa Racun sedikit lega. Berarti kedua temannya itu tidak menjadi korban. Tapi bagaimana jika mereka menjadi korban di dalam istana? Sebab di serambi samping dekat jendela pun terdapat 2 mayat tergeletak bertumpuk. Sebagian kaki mereka ada di dalam. Itu menandakan di bagian dalam istana juga banyak mayat yang bermandi darah, pecah kepalanya. Bulu kuduk Dewa Racun berdiri. Ia yakin tengkorak terbang akan terpaku melihat pemandangan mengerikan itu. Sayang sekali, tengkorak terbang belum siuman sejak Dewa Racun membuka paksa mulut orang itu dan memasukkan segelintir obat hitam mirip kotoran kambing. Obat itu adalah penawar racun. Sengaja Dewa Racun tidak membiarkan tengkorak terbang mati oleh racunnya, sebab banyak saksi mata yang melihat pertarungannya dengan tengkorak terbang. Sedangkan Nyai Gusti Dia Sereningrum telah berpesan berulang-ulang agar anak buahnya jangan membuat perselisihan dengan orang-orang Pulau Beliung. Ada suatu siasat yang sudah diatur oleh Dia Sereningrum, penguasa Puri Gerbang Surgawi itu, yang membuat ia dan anak buahnya harus menghindari perselisihan dengan orang-orang Pulau Beliung. Melihat pemandangan mengerikan di mana darah mengalir membanjir di dalam maupun di luar istana, Dewa Racun menjadi gelisah karena ia menemukan suatu dugaan. Jangan-jangan pendekar mabuk yang melakukan pembantaian seperti ini. Celaka kalau dia melakukannya. Padahal dia calon suami Nyai Gusti, sedangkan Nyai Gusti Dia Sereningrum sudah wanti-wanti untuk tidak bikin perkara dengan orang-orang Pulau Beliung. Kulihat Suto tadi memberi isyarat untuk menyusup ke istana. Aku tahu tujuannya adalah membebaskan Singobodong. Tapi haruskah dengan melakukan pembantaian seperti ini? Krap! Sebuah anak panah menancap pada batang pohon tepat di depan hidung Dewa Racun. Hampir saja Dewa Racun terjengkang jatuh dari pohon karena kagetnya. Dan kini
ia segera mencabut anak panah itu yang ternyata adalah miliknya sendiri. Ia cepat pandangkan matanya ke arah datangnya anak panah. Ternyata di salah satu pohon tak jauh darinya telah bertengger sesosok tubuh berpakaian coklat dan celana putih, berikat pinggang merah sebagai tali pengikat tempat anak panah. Siapakah yang menyerang Dewa Racun dengan senjatanya sendiri? Zulap, rap! Sebuah anak panah menancap pada batang pohon tepat di depan hidung Dewa Racun. Hampir saja Dewa Racun terjengkang jatuh dari pohon karena kagetnya. Dan kini ia segera mencabut anak panah itu yang ternyata adalah miliknya sendiri. Ia cepat pandangan matanya ke arah datangnya anak panah. Ternyata di salah satu pohon tak jauh darinya telah bertengger sesosok tubuh berpakaian coklat dan celana putih, berikat pinggang merah sebagai tali pengikat tempat anak panah. Tempat anak panah itu ada di dadanya menyilang ke kiri, sedangkan di punggungnya tersandang bambu bumbung tuak yang menyilang ke arah kanan. Haram jadah, si Suto sudah berada di sana. Sebaiknya aku segera mendekatinya, pikir Dewa Racun kegirangan. Dewa Racun melompat dari dahan ke dahan tanpa menimbulkan suara. Dan kejap berikutnya, dia sudah berada dekat Suto Sinting. Maaf ya, aku hanya bisa selamatkan Busur dan anak panahmu waktu kita terlempar dari perahu. Suto menyerahkan Busur dan tempat anak panah kepada Dewa Racun. Iya, tapi kau gunakan anak panahku dengan ugal-ugalan. Aku jarang lepaskan anak panah kalau tidak benar-benar dalam keadaan kepepet. Yang berbulu putih tinggal 2 ya. Aku tadi hanya ingin mengecohkan tengkorak terbang dan membuat nyalinya ciut sebentar. Kau juga yang memanah tali gantungan Singo Bodong? Iyalah, tapi aku belum berhasil membawa keluar Singo Bodong dari dalam istana. Untung tak kau gunakan anak panah berbulu merah ini. Kenapa? Bisa meledak tali itu dan kepala Singo Bodong bisa hancur seperti kepala mayat-mayat berserakan itu. Kebetulan saja yang kuambil selalu yang berbulu putih, jawab pendekar mabuk sambil tersenyum lalu diambilnya. Bumbung tuak dan menegak tuaknya beberapa teguk. Suto, apakah bukan kau yang melakukan pembantaian itu? Bukan, jawab Suto tegas. Aku dalam keadaan mayat sudah bergelimpangan di sana sini. Aku sendiri heran melihatnya. Dewa Racun manggut-manggut setelah ia menyandang tempat anak panah dan busurnya di punggung. Lalu ia berkata seperti orang menggumam. Jika bukan kau, bukan aku, lantas siapa yang melakukan pembantaian sebegitu kejinya? Apakah Singo Bodong? Nah, itu yang kupikirkan sejak tadi. Mungkinkah Singo Bodong memberontak dengan kekuatan Dadung Amuk? Waduh, aku tak berani memberi jawaban. Makin lama, keberadaan Singo Bodong makin membuatku pusing memikirkannya. Pendekar mabuk menegak lagi tuaknya beberapa kali. Lalu ia ajukan tanya. Siapa sebenarnya mereka itu sih Dewa Racun? Aku tak sempat tahu persoalannya. Yang ku tahu, Singo Bodong telah berada di tiang gantungan. Lalu, aku segera membebaskannya dari maut. Singo Bodong, mereka sangka Dadung Amuk. Menurut percakapan yang kusadap, ternyata Dadung Amuk pernah membuat kerusuhan di Pulau Beliung ini dalam upayanya mencari kitab Wedar Kusuma. Dewa Racun berhenti sejenak alihkan percakapan. Bagaimana dengan kitab itu? Apa masih ada padamu? Ada di punggungku, di balik pakaianku. Syukurlah. Aku khawatir kitab itu hanyut. Apakah kitab itu basah? Kelihatannya
Kitab ini terbuat dari kulit yang anti basah, seperti dilapisi lilin setiap permukaannya. Aku sudah memeriksanya begitu aku terdampar di pantai kemarin malam. Bagus, ku ikut senang mendengarnya. Lalu, soal Pulau Beliung dan ratunya itu bagaimana? Begini, tengkorak terbang menemukan singo bodong terdampar di pantai, lalu dibawa menghadap kepada Ratu Pekat. Itu sudah kupahami. Yang belum kupahami, siapa Ratu Pekat itu? Ratu Pekat adalah tokoh tua yang menguasai Pulau Beliung ini. Dulu, dia anak seorang tokoh sakti yang bergerak iblis Pulau Bangkai. Tentunya kau kenal nama itu. Oh iya, dia lawan dari bibi guruku, si Bidadari Jalang. Tapi dia sudah dibunuh oleh bibi guru. Iblis Pulau Bangkai juga mempunyai murid yang bernama Nagadipa. Tempo hari bertemu denganku, hendak menuntut balas. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Pertarungan di Bukit Jagal. Iya benar, tetapi iblis Pulau Bangkai lebih sayang kepada murid lelakinya itu, sehingga Ratu Pekat minggat dari Pulau Bangkai dan mengasingkan diri di sini. Tapi ia mencuri satu dari 2 kitab milik ibunya. Disinilah akhirnya ia berkuasa sebagai ratu penguasa Pulau Beliung. Tapi kulihat tadi sepertinya tengkorak terbang sudah mengenal namamu. Apakah ada hubungan antara orang-orang Pulau Beliung ini dengan orang-orang Pulau Serindu? Hubungannya terjalin adalah permusuhan. Pendekar Mabuk terkejut sedikit. Permusuhan bagaimana maksudmu? Ratu Pekat ingin merebut Pulau Serindu. Mereka pernah menyerang ke sana. Kami hampir terdesak mundur. Tapi siluman 7 nyawa muncul dan memihak kami. Ratu Pekat terusir pulang ke kandangnya. Sejak itu, mereka tak berani menyerang Pulau Serindu karena merasa tak mungkin bisa berhasil selama siluman 7 nyawa berada di pihak kami. Sedangkan siluman 7 nyawa memanfaatkan pertarungan kami untuk mencari jasa dan unjuk kesaktian di depan Nyai Gustiku. Dengan begitu, Nyai Gustiku berhutang jasa pada siluman 7 nyawa. Tapi Nyai Gusti tidak pernah mau peduli tentang pembelaan siluman 7 nyawa itu. Karenanya, kami dilarang bikin persoalan dengan orang-orang Pulau Beliung ini, supaya Durmala Sanca atau siluman 7 nyawa tidak menanam jasa lagi pada kami. Begitu. Suto manggut-manggut, lalu mengambil bumbungnya dan menegak tuaknya lagi. Pada saat itu, terlihat oleh mereka kedatangan tengkorak terbang yang segera memandang keadaan sekeliling dengan tegang. Mata cekungan terbuka lebar, napasnya naik turun bagai ingin meledak dari dadanya. Tengkorak terbang telah pulih dan terhindar dari racun maut yang nyaris mematikannya itu. Itu orang yang kau lawan tadi, kata Pendekar Mabuk. Iya, kuharap kau diamlah dulu. Aku akan menyadap percakapan tengkorak terbang dengan Pragulo. Suto diam, memandang pertemuan tengkorak terbang dengan orang yang disebut Pragulo itu. Sementara, Dewa Racun tempelkan kedua jari telunjuknya di pelipis kanan kiri, lalu matanya tetap memandang kedua orang yang berbicara di depan serambi istana. Mengapa bisa sampai begini, Pragulo? Siapa yang melakukannya? Siapa? Aku tak melihat siapa orangnya. Tapi menurut pengakuan Damarjati, sebelum ia mengembuskan napas terakhir, seseorang telah melesat lewat di dekatnya. Tangan orang itu bergerak kemana-mana sambil melompat dengan cepat. Lalu, tiba-tiba beberapa orang jatuh dengan kepala mengucurkan darah. Damarjati segera menutup hidung karena mencium bau hangus. Tapi sekujur kepalanya terasa panas. Ia bertahan memburu orang itu, tapi tak berhasil. Orang itu telah membawa lari Cepaka Ungu dan sekarang sedang dikejar oleh Ratu Pekat bersama si Mata Elang. Tawanan kita bagaimana? Dia sudah dimasukkan dalam ruang bawah tanah oleh si Mata Elang. Sekarang masih ada. Kau sendiri ada di mana waktu kejadian ini, ha? Aku sedang buang hajat di belakang kamar mandi. Waktu aku datang kemari, keadaan sudah menjadi seperti ini. Dan aku mendapat cerita itu dari Damarjati.
yang segera mengembuskan napas terakhirnya. Edan semua, geram tengkorak terbang. Orang satu istana dibantai habis. Setan mana yang bikin perkara ini? Sebaiknya susul saja Ratu Pekat bersama si mata elang. Dia lari ke arah barat. Dia siapa? Bentak tengkorak terbang. Orang yang mencuri cempaka ungu itu, jawab Pragulo dengan tegangnya. Dan tiba-tiba tangan tengkorak terbang melayang cepat menamparnya. Dewa Racun segera menceritakan percakapan yang disadapnya kepada Suto. Kemudian ia menambahkan kata. Orang berkelebat sambil menggerak-gerakkan tangan dan menimbulkan bau hangus, itu pertanda orang tersebut menebarkan racun yang amat ganas. Bila dihirup oleh seseorang, racun itu terbawa melalui napas dan membuat hancur pembuluh darahnya, khusus di bagian kepala. Karena itu, mayat-mayat tersebut pecah kepalanya, bahkan ada yang sampai tak berbentuk lagi wujudnya. Sedangkan bagian tubuh mereka tampak masih utuh. Ya, aku paham cara kerjanya. Tapi menurutmu, siapa tokoh penebar racun yang begitu keji itu? Setauku, racun itu adalah racun angin jantan. Hah? Namanya cukup aneh, gumam Suto. Ia meneguk tuaknya kembali. Hanya ada 3 orang yang memiliki racun angin jantan, yaitu orang yang berjuluk si Darah Beku. Siapa itu Darah Beku? Ya, siapakah si Darah Beku? Si Darah Biru? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.